Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kali ini kita bisa belajar bersama, tentunya masih bersama Pak Fadil di program Cek Akhlak Sehat dengan Metode Akhlak. Di video kali ini Pak Fadil punya nasihat buat sahabat-sahabat semuanya yang sering mengalami cantengan. Kalau dalam bahasa Jawa sering diistilahkan dengan temu mulen. Apa itu cantengan? Cantengan itu kuku yang menembus jaringan kulit dan biasanya sangat sakit, entah itu di tangan, entah itu di kaki, dan kadang sampai keluar nanahnya. Insya Allah kita akan bahas itu. Buat sahabat-sahabat semuanya yang mau konsultasi, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah Pak Fadil bisa bantu membuat materinya. Buat sahabat semuanya yang sering cantengan, bisa simak video ini sampai selesai. Pak Fadil mengajak panjenengan semuanya untuk introspeksi. Apapun yang Pak Fadil nasihatkan ke panjenengan memang belum tentu 100% benar. Tapi kalau memang itu benar, bahwa ada perilaku yang selama ini kita lakukan, nah setidaknya kita bisa memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah tentunya. Baik, sebelum kita bahas, kita intro dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sahabat beriman rahimakumullah, cantengan itu bisa terjadi entah itu di kaki, bisa juga di tangan. Umumnya terjadi karena kuku menembus jaringan kulit. Adapun penyebabnya mungkin karena kuku tidak dibersihkan. Kalaupun dibersihkan, membersihkannya masih salah ya. Atau biasa pakai kaos kaki, sepatu yang ketat. Atau olahragawan juga bisa, misalkan pelari ya, pemain sepak bola itu bisa. Nah, buat sahabat-sahabat semuanya yang kali aja sering cantengan, nih boleh simak penjelasan dari Pak Fadil. Panjenengan yang sering cantengan ya, silahkan cek sebelumnya, adakah ini sering panjenengan lakukan. Apa kebiasaan itu? Yaitu saat panjenengan mengarahkan keluarga, bisa jadi kesepakatan hasil musyawarah gitu, tetapi panjenengan melakukannya dengan emosi ya. Jadi dalam mengatur, dalam mengarahkan keluarga itu ada emosi. Contoh ini ya, contoh. Ada seorang anak ya, dia punya hobi dan sudah menjadi bakatnya, yaitu bermain sepak bola. Nah, dia itu punya cita-cita di hadapan orang tua bahwa dia itu pengen sekali sepatu yang bagus ya, yang minimal harga 400.000, itu pun yang biasa ya. Dan bagi orang tua itu mahal, harga segitu itu mahal. Nah, tetapi karena nggak dibeli-belikan juga oleh orang tua, nah si anak ini ngambek, marah dia, masih dibelikan yang biasa. Alasannya adalah ya kan ini untuk memenuhi bakatnya si anak. Jadi kalau bisa ya jangan sepatu yang biasa-biasa saja. Dan sebagai orang tua harusnya mendukung. Nah, ketika si anak ngomong seperti itu kan tidak melihat kondisi keuangan orang tua, dan itu menjadi kesalahan yang fatal. Seolah-olah ya apapun yang menjadi permintaan anak itu harus dipenuhi. Apalagi dulu itu diawali dari janji. Misalnya nih, kalau sampai si anak
pada ulangan akhir semester itu mendapatkan nilai 100 minimal 3 mata pelajaran, maka orang tua akan berjanji membelikan sepatu. Tetapi kenyataannya orang tua ini belum mampu membelikan sepatu yang diinginkan oleh si anak. Mungkin karena harga sepatunya sangat mahal. Contoh, kalau waktunya belajar melihat anaknya main HP, maka orang tua ini sambil dimarah-marahi. Jadi tidak ada basa-basi, tidak ada lemah lembutnya, tidak ada intronya. Jadi langsung main sikat saja. Atau mengajak anak ke masjid, misalnya anak lagi asik main game di komputer, padahal udah waktunya sholat. Mungkin udah ditegur, panggil, nah yuk ke masjid 1 kali, nah yuk wudhu 2 kali, ditunda-tunda. Mungkin karena baru selesai adzan ya. Kemudian yang ketiga ditegur, nah ayo masjid. Udah nggak sabar nih si ayah ini, langsung main cabut komputernya, jedet gitu. Artinya si ayah ini belum memberikan pemahaman kepada si anak betapa pentingnya ke masjid itu, betapa pentingnya sholat berjamaah itu, betapa pentingnya belajar itu. Apalagi udah mendekati kenaikan kelas, harusnya itu lebih diutamakan daripada tadi merebut HP-nya atau langsung mencabut listriknya ya. Nasihat Pak Fadil buat panjenengan yang sering cantengan, sepertinya mulai sekarang panjenengan harus belajar legowo kalau sampai ada keluarga ya, entah itu anak, entah itu istri, kok tidak sesuai dengan ekspektasi, legowo saja. Atau ketika diperintah kok tidak bisa memenuhi segera, maka belajarlah berbahasa basi dengan kata-kata. Mungkin lain waktu diberi pemahaman ya, betapa pentingnya apa yang panjenengan itu inginkan. Baik, insya Allah itu nasihat dari Pak Fadil. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Pak Fadil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.